realistis, ini menambah kesejahteraan gitu kan. Realistis. Makanya kata Rasulullah, pantas kalau lihat cari yang kaya. Yang ketiga, lihasabiha, karena dia keturunan orang baik-baik. Coba kalau teman-teman misalkan nanti punya anak mau dinikahkan, orang tuanya itu terkenal sebagai orang yang mungkin istilah dikit tuh inilah preman lah, gitu kan? Ya, preman, suka mencuri, suka ngebegal, mau nggak kira-kira? Mau? Ini kalau misalnya anak kita nih kawin sama yang orang tuanya kayak gitu, ya, preman lah, suka ngebegal lah, mau tidak? Atau mungkin keluarga, mohon maaf, lacur misalkan ibunya, mau tidak? Nah, makanya kata Rasulullah, lihasabiha, karena dia keturunan orang baik-baik, gitu kan? Maka wajar kalau kita memilih pasangan itu keturunan orang baik-baik. Yang keempat, nah ini. Jadi kalau kata Rasulullah itu kan, jadi yang namanya kita mencari yang lengkap itu kan susah ya, makhluk langka kalau sekarang. Nah, yang keempat, lidi ini ya, karena dia memiliki agama yang bagus. Kalau kita mencari yang keempat-empat itu, saya yakin langkanya bukan main. Kadang-kadang dia kaya, ya, keturunan orang baik-baik, tapi akhlaknya kayak setan. Ada orang baik-baik, agamanya bagus, santri, tapi dia ya miskin lah gitu kan, nggak punya kerjaan yang bagus gitu kan. Jadi kadang-kadang kita tidak sesuai dengan yang keempat-empat itu. Makanya ini teman-teman yang belum nikah dapat yang keempat-empat itu, wah ini surga dunia sudah ini. Dapat yang komplit gitu kan, sudah ganteng, sudah kaya, keturunan yang terpandang, bagus juga agamanya, gitu kan? Wah itu surga dunia, insya Allah. Nanti kita doakan yang teman-teman yang belum nikah bisa dapatkan pasangan yang komplit seperti yang dikatakan Rasulullah tadi itu ya. Mudah-mudahan amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini perbaiki aja keluarga. Ini saya mau ngomong tentang masalah pasangan hidup yang saleh. Makanya teman-teman, memang yang namanya kita berumah tangga ini sebetulnya ini untuk apa ya, untuk menasihati diri sendiri, karena saya juga ya belum bagus amat berkeluarga itu kan, apalagi jauh-jauh kayak gini kan, banyak sekali godaannya itu kan. Sebetulnya yang namanya keluarga itu ya, ini kalau saya baca ada buku, ada sebuah buku, di sana ada kutipan Sofyan. Siapa kan nggak Sofyan? Itu yang suaminya artis itu, Widiawati itu. Beliau mengatakan, Sofyan apa? Oh iya, ya itulah itu. Jadi beliau mengatakan begini, bahwasanya rumah tangga itu adalah manajemen ketidakcocokan. Ya, manajemen ketidakcocokan. Saya yakin ini teman-teman yang sudah berumah tangga itu dia 100% cocok dengan istrinya atau suaminya, betul nggak? Kadang-kadang ada aja perbedaannya. Kenapa? Ya karena otaknya berbeda, kehidupan awalnya berbeda, kebiasaan berbeda, harus disatukan dalam satu ikatan yang dia harus bersama-sama dari pagi sampai malam. Saya yakin ada ketidakcocokan. Makanya kalau Sofyan tadi itu, ya manajemen ketidakcocokan. Bagaimana seharusnya kita bisa menjaga ketidakcocokan itu? Nah, maka apa yang harus dilakukan? Ya itu saling mengerti, saling memahami. Kalau ketidakcocokan itu tidak dimanage dengan baik, maka pasti itu akan bubar dengan sendirinya. Maka kalau kita lihat di persidangan ya begitu, gitu kan. Nah, memang kalau kita menasihatinya seperti itu, gitu kan. Jadi bagaimana cara supaya memanage itu? Makanya kita tuh harus menambah ilmu dalam berumah tangga itu. Ya setidaknya kita dengar pengajian dengar psikolog rumah tangga nambah ilmu. Kenapa? Karena kalau nggak di manage, ya itu akan bubar dengan sendirinya. Maka indikator kebahagiaan adalah kita memiliki pasangan yang seia sekata dalam hal tujuan bagaimana kita mau membangun rumah tangga. Ya, jadi jangan sampai si suami ke kanan, si istri ke kiri terus. Tapi coba manage bagaimana kita bisa memunculkan satu tujuan bersama. Ya. Nah itu, jadi ketika misalkan kita sudah nyaman dengan pasangan kita sudah nyaman dengan kita, maka surga dunia sudah. Ya, nah, ini ya kita yang sudah
pengantin baru, gitu kan, sudah pengantin lama, ya tentu kita bisa mereview lagi istilahnya itu kan, ini rumah tangga itu sudah nyaman atau enggak. Karena akan terasa waktu itu sangat lama bila kita habiskan dengan orang yang tidak tepat. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum nikah, coba cari pasangan yang memang istilahnya itu klop dengan hati kita, ya kan? Maka pantas kalau perjodohan itu sebetulnya tidak terlalu bagus itu dijodoh-jodohin itu kan, walaupun orang tua kita zaman dulu itu sudah biasa dijodohkan, dan seiring berjalannya waktu mereka malah jatuh cinta sendiri, ya itu istilahnya seperti itu kan. Nah, jadi ini kan ada nih teman-teman yang belum nikah, misalkan punya pacar, ketika pacaran misalkan kok kasar banget ya pasangan saya, udah jangan diteruskan hal kayak gitu, cari orang yang memang membuat kita nyaman, ya. Maka kalau misalkan dia sudah membuat nyaman, ya perjuangkan gitu kan, maksudnya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang sebelum nikah nyaman, tapi setelah nikah malah nggak nyaman. Ada juga, nah itu tantangan itu sebetulnya kan. Karena biasanya kalau udah lagi pacaran kan, yang asik-asik aja yang dibayangkan, ini enggak. Kalau sudah nikah walau baru keluar sifat aslinya, nah, itu kadang-kadang itu susah gitu kalau pacaran kayak gitu kan. Jadi yang kedua indikatornya adalah pasangan hidup yang soleh. Yang ketiga punya al-auladun abrar, anak-anak yang soleh. Ya, mungkin dalam bahasa kita anak-anak yang nurut, ya, anak-anak yang mau melaksanakan ibadah dan sebagainya. Apalagi yang tidak kita bangga dengan anak-anak kita semacam itu. Ya, maka kebanggaan kita terhadap anak itu ya dari akhlaknya. Ya. Beda kalau misalkan akhlak anak kita itu sudah susah diatur. Coba teman-teman lihat di medsos itu, ada anak yang sampai bentak-bentak orang tuanya. Miris sekali zaman sekarang. Kenapa? Karena sekarang itu anak-anak itu sudah terkontaminasi dengan yaitu media sosial dan sebagainya. Bahasa-bahasa slang yang sebetulnya itu kurang pantas dipakai oleh anak-anak, sekarang sudah mulai dipakai oleh anak-anak. Bahkan kata-kata itu sudah dipraktekkan ke orang tuanya, orang yang lebih besar dari dia. Nah, makanya bagaimana cara kita mensolehkan anak? Ya tentu kita didik. Kalau kita tidak bisa mendidik anak kita, tidak bisa mengajarkan ngaji anak kita, tidak bisa memberikan pendidikan terhadap anak kita, titipkan kepada orang yang bisa mendidik anak kita. Ya, pesantren kah? Atau kemana? Nah, itu caranya. Makanya ya kalau bisa ya saya juga pengen sekali anak saya nanti kalau sudah bisa disantrenkan, karena saya jujur ya tidak bisa saya mengajarkan lebih daripada apa yang tidak saya bisa, misalkan karena saya anak harus bisa baca kitab, karena saya mungkin nggak terlalu bisa, ya dititipkanlah ke pesantren supaya bisa, gitu kan. Saya tidak terlalu bisa ngajari anak saya sholat, ya kalau tidak bisa titipkanlah anak ke orang yang bisa mendidik anak-anak kita bisa sholat. Nah gitu. Kemudian ini waktunya sudah ini. Yang keempat yaitu indikator kebahagiaan al-biyatus shalihah. Kita memiliki lingkungan yang bagus, circle yang bagus istilahnya itu kan. Maka kalau dalam konteks kita di kantor, kita sangat beruntung sekali kalau teman-teman di sekeliling kita itu perhatian dengan kita. Ketika ada kesusahan mau membantu kepada kita, mau istilahnya itu memahami apa yang terjadi dalam diri kita, mau saling membantu, itu kan lingkungan yang bagus. Ya, maka saya masih ingat kata-kata Pak Ketua dulu kalau tidak salah. Jadi sehari-hari kita itu kan bertemu dengan orang-orang ini saja, gitu kan? Maka kalau misalkan ada gesekan-gesekan, tentu apa kita nyaman berada di dalamnya itu. Maka kalau bukan kita yang menciptakan kenyamanan dalam circle ini, siapa lagi? Dulu ada satker yang saya pernah ada di sana. Itu ada 2 orang di sana itu musuhan itu. Maka saya berpikir, ini apa enggak bosan dia? Apa enggak terkekang dia di dalam circle itu, di dalam satker itu? Nah, itu kan. Apalagi ada bos dengan bos bertengkar itu Pak Ketua, ada kan? Ketua dengan wakil enggak akur. Ketua dengan Pak Panitra dengan sekretaris enggak akur itu. Apa enak itu di dalamnya itu loh kan? Alhamdulillah kalau di sini enak semuanya, bebas gitu kan. Ya, makanya saya misalkan
Kayak Pak Mul misalkan dengan para is-class. Neraka sudah ini, neraka ini. Yang ini harusnya bersatu padu memajukan musola karena kelas. Jadi cuek masing-masing. Jadi nggak bisa maju. Betul Pak Rais? Betul. Makanya teman-teman kalau misalkan nanti teman-teman ada yang ya ini kelihatan ini kan, ini ada kelas nih Pak Mul dengan Pak Rais ada kelas. Yang lainnya itu gitu kan? Jangan ayo. Kalau gitu nambah ini rusak gitu kan. Jadi kita minimalisir kelas-keslasan kan. Hah? Ya, saya menceritakan itu kan, mengumpamakan juga gitu kan. Ya, jadi gitu. Tapi insya Allah kalau di sini ada kelas, Pak Ketua biasanya suka gecap gitu kan langsung ya. Memediasi misalnya gitu kan. Nah itu ya, jadi kita memediasi. Gercap langsung minta pindah. Suruh ribut dah. Kalau pindah satu orang pindah gitu kan. Jadi gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada di kita ini ya. Kalaupun ada, ya tentu kita bisa memfasilitasi, menengahi istilahnya kan. Ya, jadi yang keempat kalau bahasa kita yaitu adalah memiliki circle yang bagus gitu kan. Pergaulan yang bagus, lingkungan yang bagus, yang kondusif. Gitu. Kemudian yang kelima, kita percepat aja, al-malul halal. Harta yang halal. Maka saya yakin teman-teman ya, ketika kita mendapatkan harta, uang atau sejenisnya yang mana itu dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka itu tidak jadi daging istilahnya itu. Ya. Contoh misalkan saya mau putusan, Pak tolong Pak, suap lah itu kan berapa puluh juta. Itu biasanya memang nggak jadi daging. Ada aja. Contoh misalkan, saya dapat duit yang enggak-enggaknya, uang haram. Kadang-kadang apa coba? Mungkin anak saya sakit, dibawa ke rumah sakit. Jadi uang yang tadi sudah saya terima, glosor ke rumah sakit. Ada aja kekurangannya. Ada aja misterinya itu sehingga uang tersebut tidak berkah, tidak menjadi daging. Kalau istilah saya tidak menjadi daging gitu kan. Nah, jadi itu mungkin tanda-tanda harta kita tidak berkah. Maka kalau misalkan kita ya yang namanya rezeki itu kan tidak harus uang berbentuk uang ya. Punya anak yang soleh, kita pulang ke rumah disambut dengan anak-anak senang, yang tadinya kita capek menjadi gembira, hilang capeknya. Betul nggak nih teman-teman yang ini? Kalau saya kan jauh nih 3 bulan sekali pulang, ya nggak? Pulang ke rumah ada anak kan gitu. Kemudian dapat istri atau suami yang soleh, istri misalkan kita datang ke rumah, ya mau makan dulu atau mau anu dulu, gitu. Ini Pak Mul ini ya, kan itu kan senang hati kita itu enggak. Jadi kan itu yang namanya rezeki. Punya anak yang soleh, yang sehat, punya istri yang soleh, yang sabar, itu kan rezeki juga. Percuma kita banyak duit, tapi istri kamu ngomel terus di rumah, pusing kita. Betul nggak nih? Wah ini ibu jangan ngomel terus di rumah nih, pusing laki-laki ini. Ya. Nah itu jadi harta yang halal. Mari kita usahakan harta yang mendapatkan harta yang halal. Pokoknya ya kalau saya biasanya kalau ada harta yang apa istilahnya itu yang subhat, nah itu saya nggak bawa ke rumah, saya habiskan sendiri aja kalau ada. Maka kita bawalah semaksimal mungkin kalau kita bawa uang ke rumah tua, benar-benar harta yang halal. Karena kalau harta yang haram dimakan sama anak kita, mengalir ke darahnya, jadi daging dan sebagainya, akan tumbuh dalam dirinya bekas daripada harta-harta duit-duit yang haram. Maka pantas kalau misalnya anak kita tidak bisa menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena harta atau makanan yang masuk ke dalam diri saja sudah haram, bagaimana mungkin dia bisa menjadi anak yang soleh. Kemudian yang ke-6, tafaqquh fid din, semangat untuk memahami agama. Maka ini salah satunya diadakan BIN untuk itu. Saya tidak yakin kalau teman-teman setiap harinya itu bisa ikut pengajian di masjidnya masing-masing, ya enggak? Jarang mungkin kan? Maka minimal ada pengajian kayak gini itu bisa menambah. Ya mungkin yang disampaikan oleh para penceramah di Bintal ini mungkin sudah pernah dengar teman-teman. Tapi itu bisa menjadi review kita. Oh iya pernah dengar itu. Jadi diingatkan gitu. Jadi makanya kita jangan sekali-kali menganggap remeh apa yang telah disampaikan oleh para penceramah kita nih. Itulah para is lagi ya, itu kan jangan begitu ya, siapa tahu ada hikmah yang terucap dalam lisannya orang itu ya. Kadang-kadang saya juga begitu
Ya mohon maaf, walaupun bukan ketika ini. Kadang-kadang saya lagi BAB, mohon maaf ini ya. Itu Hadi ngomong kayak gitu, benar juga ya. Walaupun dalam BAB, tapi Hadi mengingatkan saya, gitu kan, bahwasanya itu hikmah, gitu kan. Iya, kadang-kadang kan gitu. Kalau saya biasa gitu. Kan kalau biasanya kalau suasana yang tentram, berpikir kan lagi BAB ya. Nggak ngerokok, Pak. Ya, ditambah lagi kalau tambah lagi inspirasi Jawa kedua. Itu kan. Jadi kadang-kadang kita diingatkan dengan kata-kata yang boleh jadi itu keluar dari orang yang istilahnya tidak disangka-sangka. Ungtur ila apa istilahnya itu ya. Lihatlah orang yang berbicara. Ungtur maqala wala tantur makila. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat orang yang mengatakan. Nah, gitu. Itu pesan daripada Imam Ali seperti itu. Makanya kita terus memperdalam agama, memahami agama, ya. Walaupun sebetulnya pemahaman keagamaan seseorang itu tidak selalu berbanding lurus dengan pengamalan keagamaan seseorang. Saya ngomong kayak plak ngomong gitu kan, tapi belum tentu saya sesuai dengan apa yang saya katakan. Gitu kan, kadang-kadang gitu. Pernah tahu misalkan ada ustadz, ada kiai, ternyata dia mencabuli santrinya, ada nggak? Makanya memang pengetahuan keagamaan seseorang tidak harus berbanding lurus dengan pengamalan keagamaan seseorang. Tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu agama? Ya, ini lebih-lebih orang yang tidak tahu agama. Dia mungkin tidak akan berbanding lurus dengan yang seharusnya. Yang tahu agama saja kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan keadaan dia atau dengan kelakuan dia, apalagi yang tidak tahu agama, teman-teman. Itu ya, itu yang harus kita camkan. Mudah-mudahan apa yang kita tahu, misalkan kita tahu agama nih gini, halal haram dan sebagainya, bagaimana kita harus bertindak sebagai seorang muslim sebagainya, itu dilaksanakan. Ya, karena Allah itu, lupa lagi ayatnya tuh, tidak menyukai orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Ya, di surat As-Saff itu kan. Lupa lagi ayatnya nanti saya buka lagi lah. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu umur yang berkah. Ya kan, umur yang berkah itu kan ziyadatul khair. Kalau berkah kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka semakin bertambah umur, seharusnya kita semakin memberikan manfaat terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai semakin bertambah umur tapi memberikan nyesekin orang lain. Nggak disukai tetangga, nggak disukai lingkungan. Itu kan ada tuh yang di media sosial tuh yang tetangga itu yang suka ngasih kotoran itu ke tetangganya tuh. Itu kan nyesekin tetangga itu kan. Bukannya malah orang itu senang dengan keberadaannya dia, malah keberadaan dia itu menjadikan orang lain tidak senang terhadapnya. Jangan seperti itu. Makanya itu yang pernah saya bilang, kita tuh ada 3 kategori orang. Ada orang wajib, ya nggak? Orang wajib itu kalau misalkan nggak ada orang di sana, orang yang nggak hadir, misalkan Pak Mul nih, nggak ada Pak Mul tuh nggak asik ini kantor ini, gitu kan? Pokoknya Pak Mul tuh wajib ada, itu orang wajib Pak. Pak Mul pindah, nangis semua orang, kenapa? Aduh, Pak Mul itu biasanya suka traktir, itu kan? Sekarang nggak ada lagi, nyesek kita yang lain, gitu kan? Orang Pak Mul itu perhatian dengan sesama, sakit ditanyain, sakit dijengukin, gitu kan? Nah ini orang wajib nih, orang wajib. Ya. Yang kedua, orang haram. Apa orang haram? Adanya itu bikin gemes kita semua di sini. Ya. Ini para ini para itu Pabul aja jangan marah. Pabul aja lah. Tadi Pak Mul udah baik gitu kan. Pak Mul ini pokoknya kalau Pak Mul nggak ada di kantor itu orang-orang tuh pada senang gitu, gembira. Kayak lebaran kuda lah gitu istilahnya kan. Senang banget kalau nggak ada masuk itu. Tapi kalau dia masuk, ya Allah, bikin sesek tetangganya, bikin sesek teman yang ada di sampingnya. Kenapa? Mungkin ngomongnya kasar lah. Orang lain bikin nggak suka pokoknya lah. Nah itu tipe orang haram. Yang ketiga, tipe orang mubah. Kalau mubah ada atau nggak ada, nggak terlalu bermasalah lah. Mungkin kayak saya itu kan ada nggak terlalu banyak inilah. Ya minimal jangan jadi haram lah gitu kan. Nah, jadi
Jangan sampai kita itu makin hari umur kita itu makin tidak disukai oleh lingkungan sekitar, makin tidak disukai oleh orang-orang yang mengenal kita. Tapi bertambahnya umur menjadi berkah, bermanfaat buat orang lain. Itu akan dirindukan. Maka nanti ketika dia meninggal dunia pasti akan ditangisi. Jadi ketika orang ditangisi itu tandanya bahwasanya orang tersebut memang bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Mudah kita seperti itu, dan itulah indikator kebahagiaan seseorang bila memang telah minimal memiliki 7 karakter yang tadi yang telah saya sebutkan. Nah, mungkin itu saja yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Ini saya yang berbicara di depan bapak-bapak, ibu-ibu, tidak lantas ini lebih baik daripada bapak-ibu. Saya juga sama masih belajar dalam mata kehidupan yang saya jalani sekarang ini. Demikian, dan setelah ini nanti akan ada berarti pengarahan daripada Bapak Ketua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.